Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebagian firman Tuhan untuk kita semua agar kita belajar dari firman Tuhan yang kita sampaikan. Firman Tuhan ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Saya akan baca untuk kita semua. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini saya memberikan judul, Aku Tidak Seperti Yang Dulu Lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah lagu yang mengatakan, Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa lagu ini tidak asing lagi bagi kita, yang dimana lagu ini telah populer di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah kita yang telah percaya kepada Tuhan. Kita bukan lagi seperti manusia yang dulu lagi. Kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia lama adalah kehidupan sesudah seseorang dilahirkan kembali. Dilahirkan baru bukan berarti dilahirkan melalui rahim ibu kita, melainkan kita hidup bersama dengan Tuhan kembali. Kita melakukan kehendak Tuhan, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Manusia baru berarti kita berbicara mengenai tentang peraturan yang harus dijalani oleh seorang yang telah hidup baru. Jadi kita berbicara tentang manusia baru, berbicara tentang peraturan-peraturan atau sifat karakter yang harus kita jalani. Sifat dan karakter yang harus kita jalani itu bukan hanya kita mengatakan bahwa saya percaya dengan Tuhan atau hanya tertulis di KTP kita bahwa kita orang Kristen, tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang percaya, tentunya kita ingin hidup
uh, dengan perubahan, bukan berarti berada di titik-titik itu saja. Sama halnya dengan manusia yang baru, agar kita tidak hanya berada dalam kehidupan atau kebiasaan lama kita. Dari teks ini kita akan belajar 2 poin. Yang pertama itu meninggalkan hal-hal duniawi. Meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi memang sangat sulit. Di mana pada dasarnya kehidupan manusia telah dikuasai oleh iblis atau dikuasai oleh dosa. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-6 dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perkataan ini merupakan sebuah nasihat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose pada saat itu, di mana mereka pada saat itu telah percaya kepada Tuhan, akan tetapi mereka masih hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi mereka, yaitu hidup di dalam pencabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyembah kepada yang berhala atau kepada yang tidak mengenal Tuhan. Dan Paulus juga mengatakan bahwa semua perbuatan itu akan mendatangkan murka Tuhan bagi orang-orang yang masih menggunakan manusia lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kata matikan ini adalah sebuah kalimat perintah yang berarti kita harus melepaskan, kita harus meninggalkan. Berarti maksud Paulus di sini mengatakan kepada jemaat-jemaat Kolose pada saat itu adalah mereka harus melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi mereka yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang yang telah percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mendatangkan murka atas mereka yang masih hidup di dalam perbuatan dosa, walaupun mereka telah percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 7-8 dikatakan, "Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ini ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mereka yang dahulu belum mengenal Tuhan sebagai Allah, mereka hidup di dalam dosa. Akan tetapi karena mereka telah mengenal Tuhan sebagai Allah mereka, maka mereka harus membuang segala perbuatan-perbuatan hina tersebut dengan tidak hidup di dalam kehidupan lamanya atau perbuatan-perbuatan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman ini bagaikan pedang bermata dua yang menusuk saudara dan saya, di mana firman ini menegur kita secara pribadi, lepas pribadi, yang telah percaya kepada Tuhan, di mana kita sebagai manusia yang telah mengenal Tuhan, yang naturnya sebagai manusia yang berdosa, akan selalu tergoda dengan keinginan-keinginan duniawi, sehingga membuat kita jatuh ke dalam di dalam dosa. Meskipun kita tahu bahwa itu adalah sebuah perbuatan atau pelanggaran di hadapan Tuhan, kita masih tetap melakukan. Nah, di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita merenungkan atau mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita telah melepaskan diri dari segala keinginan duniawi kita? Apakah di hidup kita telah mentaati setiap perintah-perintah Tuhan atau firman-firman Tuhan? Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini saya mengajak, mari kita semua berkomitmen di hadapan Tuhan untuk membebaskan diri kita dari segala perbuatan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa yang menyenangkan hatinya melalui perbuatan kita yang baik di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita meninggalkan segala perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan dan hiduplah baru di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 yang berkata,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kehidupan lama kita tinggalkan, dan biarlah kehidupan baru yang datang dan menghampiri kita, dan kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sedikit bersaksi mengenai kehidupan seorang anak muda yang saya kenal, yang dimana dahulunya anak muda ini memiliki latar belakang yang cukup buruk, tetapi kehidupannya sangat memberkati saya, di mana dia mau meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dengan dosa, dan mau memperoleh kehidupan yang baru dengan menerima Yesus di dalam kehidupannya. Pada awalnya, beliau ini adalah seorang yang menjadi buronan polisi, di mana kehidupannya tidak tenang. Dia selalu dihantui oleh orang-orang yang memantau dia seperti polisi, bahkan orang-orang lainnya. Dan selama dia masih berada di dalam kehidupan lamanya, kehidupannya tentu tidak tenang. Dan apa yang membuat saya terberkati Bapak Ibu Saudara, dia mau meninggalkan kehidupan lamanya. Dia mau menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau memperoleh kehidupan baru bersama Tuhan. Dan sekarang beliau adalah seorang pelayan Tuhan di gereja di daerah saya. Dan ketika ia melayani di gereja, dia sambil melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah Alkitab di tempat saya, yaitu di Kalimantan Barat. Dan yang membuat dia menerima Tuhan, yaitu ketika dia berada di dalam penjara. Dan ketika dia di dalam penjara bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk yang terakhir kalinya, dia bernazar kepada Tuhan bahwa dia akan menyerahkan seluruh hidupnya, bahwa dia akan melayani Tuhan untuk yang terbaik untuk Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupannya untuk memberkati orang-orang di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan yang paling saya ingat dan yang sangat memberkati saya, yaitu ketika dia berkata, ini adalah terakhir kalinya saya masuk ke dalam penjara, dan seumur hidup saya tidak akan pernah masuk ke tempat yang paling hina ini. Dan dia berjanji kepada Tuhan, katanya, jika saya keluar dari tempat ini, saya siap untuk melayani Tuhan selama hidup saya dan selama saya masih muda dan masih kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia yang berdosa saja ingin menerima Tuhan dan ingin hidup baru di dalam Tuhan, meninggalkan kehidupan lamanya. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Tuhan? Bagaimana dengan kita yang sudah menjadi pelayan Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita ingin meninggalkan kehidupan lama kita? Apakah kita ingin tetap hidup di dalam kehidupan lama kita? Apakah kita ingin memperoleh kehidupan baru bersama Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Itu menjadi renungan untuk diri kita sendiri, dan saya yakin bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan menerima Tuhan dan akan meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang berkaitan dengan duniawi. Dan saya yakin kita semua akan ingin hidup di dalam kebenaran Tuhan dan melakukannya untuk kehidupan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus, yang dengan setia dan taat di dalam perintahnya, di dalam firman Tuhannya, agar kita tidak tergoda oleh duniawi, agar kita tidak tergoda oleh dosa dan tawarannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang kedua untuk kita pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu kita yang sudah menjadi manusia baru, kita harus hidup kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup dalam kekudusan bukanlah hal yang mudah, di mana dunia terus menawar segala sesuatu yang bisa merusak kudusan kita dalam berbagai bentuk yang biasanya membawa kenikmatan bagi daging kita, tetapi mematikan bagi kerohanian kita. Hidup kudus adalah suatu proses yang terus-menerus membutuhkan kuasa, di mana Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dalam kekudusan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Kolose agar mereka yang telah hidup menjadi manusia baru, yang telah dipanggil Allah, harus hidup dalam kekudusan, yang berada dalam firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka, di mana mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perlu kita ketahui, hidup kudus itu bukan berarti kita hidup norak, atau bukan berarti kita hidup sok suci. Tetapi hidup kudus itu adalah hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang-orang duniawi yang hidupnya hanya menginginkan keinginan-keinginan duniawi. Hidup kudus berarti kita terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Demikian juga dengan kita yang telah percaya kepada Tuhan dan yang telah hidup baru di dalam Kristus. Kita harus melakukan kehendak bagi Tuhan, bukan kehendak untuk diri kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat 20 yang dikatakan, namun aku hidup, tetapi tidak bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita yang sebagai orang percaya, orang-orang yang telah mengenal Tuhan, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan segala hal-hal yang baik di hadapannya dan terus menjaga kekudusan hidup kita agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Seperti yang tertulis juga di dalam Roma pasal 12 ayat 1b. Paulus mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah hidup di dalam kehidupan baru, yang telah meninggalkan kehidupan lama, hendaknya kita menjaga kekudusan kita. Hendaknya kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, melakukan firman-firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca. Kita harus menjaga kekudusan kita agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering mendengar cerita kehidupan tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 39. Dalam ayat ini diceritakan bagaimana Yusuf berusaha untuk menjaga kekudusannya ketika istri Potifar menggoda untuk tidur bersamanya. Tetapi Yusuf menolak dengan keras. Yusuf menolak itu bukan karena dia ingin dipuji atau karena dia tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi Yusuf tahu bahwa hal itu adalah kenajisan, hal yang tidak berkenan dengan perintah Tuhan. Bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, Yusuf mengatakan bahwa ketika melakukan hal tersebut, berarti kita tidak menjaga kekudusan kita. Ketika Yusuf menolak godaan istri Potifar, Yusuf memang mendapatkan fitnah dari istrinya, dan bahkan Potifar tuannya memasukkan dia ke dalam penjara. Apakah Yusuf kecewa dengan Tuhan? Apakah Yusuf menyalahkan Tuhan ketika di dalam penjara? Tidak. Dia berkata bahwa semuanya itu karena kehendak Tuhan. Dan walaupun Yusuf menolak godaan istri Potifar, tetapi dia telah melakukan segala perintah Tuhan dan ia menaati setiap firman-firman Tuhan. Dia menaati perintah Tuhan dan tetap menjaga kekudusan hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari tokoh Yusuf ini kita bisa belajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
bagaimana dia berusaha menjaga kekudusannya, bagaimana dia tetap mentaati firman Tuhan dengan cara menjaga kekudusan hidupnya. Begitupun Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kita yang telah percaya, yang telah hidup di dalam dunia baru, yang telah hidup bersama Tuhan, yang telah memperoleh kehidupan baru. Kita hendaknya meninggalkan, bahkan kita hendaknya menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kedua poin ini kita bisa belajar bahwa setiap orang percaya yang hidup dalam kebaharuan sejati harus membuktikan bahwa dirinya telah meninggalkan manusia lamanya dengan mematikan dalam dirinya segala sesuatu yang duniawi dan mempraktekkan manusia baru itu di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga pikiran, hati, dan karakter Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita dan di lingkungan sekitar kita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah menjaga kekudusan hidup kita. Kita telah mentaati firman Tuhan, dan kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita sebagai manusia baru, sebagai orang yang percaya yang telah mengenal Tuhan, kita terus menanggalkan kehidupan lama kita. Kita terus menanggalkan hal-hal duniawi kita. Kita mentaati firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan, di mana Tuhan sendiri adalah Allah yang kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak untuk kita semua, marilah kita terus menanggalkan kehidupan lama kita, kehidupan duniawi kita, agar kita tetap berkenan kepada Tuhan, agar kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan tersebut bisa menjadi berkat untuk kita semua dan kita boleh melakukan semuanya dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua hidup dalam Kristus dan kita terus menanggalkan kehidupan lama kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.